Adapun alat yang digunakan dalam pembuatan veiling B ini yaitu yang pertama korek api, kemudian ada kaki 3, kemudian ada pembakar spiritus, kemudian ada kawat kasa, kemudian ada gelas kimia berukuran 250 ml, kemudian ada batang pengaduk, kemudian ada spatula, kemudian ada labu Erlenmeyer berukuran 50 ml dan corong. Kemudian untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu ada Aquades sebanyak 20 ml, lalu ada kristal natrium karbonat, kemudian ada soda kue sebanyak 20 gram, kemudian ada kertas saring. Untuk prosedur pembuatannya yaitu memasukkan 20 ml Aquades ke dalam gelas kimia yang berukuran 250 ml, kemudian sebanyak 20 gram soda kue dimasukkan ke dalam gelas kimia tersebut. Setelah itu campuran antara Aquades dan soda kue tersebut diaduk menggunakan batang pengaduk sampai dirasa sudah tercampur. Setelah itu ke dalam gelas kimia tersebut ditambahkan sebanyak 4 spatula kristal natrium karbonat. Kemudian aduk kembali campuran pada gelas kimia tersebut menggunakan batang pengaduk. Setelah itu nyalakan bunsen, kemudian letakkan campuran pada gelas kimia tersebut di atas bunsen sembari diaduk terus-menerus kurang lebih selama 10 menit. Setelah proses pemanasan selesai dan didiamkan selama beberapa menit, campuran pada gelas kimia tersebut disaring menggunakan kertas saring dan larutannya ditampung pada labu Erlenmeyer. Hasilnya adalah larutan yang berwarna bening. Kemudian larutan ini didiamkan selama 7 hari, 7 malam agar terbentuk garam natrium kalium tartrat. Setelah itu, ke dalam larutan yang sudah didiamkan selama 7 hari ditambahkan larutan KOH sebanyak 10 ml. Kemudian dihomogenkan. Larutan veiling B ini siap digunakan. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu veiling A, kemudian veiling B yang telah kita buat, kemudian pipet tetes, kemudian tabung reaksi yang berisi susu berbrand sebagai pengganti laktosa dan larutan gula sebagai pengganti sukrosa, kemudian ada rak tabung reaksi, kemudian ada gelas kimia yang berisi air, pembakar spiritus, kawat kasa, dan kaki 3. Langkah awal yang dilakukan yaitu memasukkan sebanyak 4 tetes veiling A ke dalam tabung reaksi yang berisi
susu berbrand. Kemudian, ke dalam tabung reaksi tersebut juga ditambahkan sebanyak 4 tetes Velling B yang telah kita buat. Begitupun juga pada tabung reaksi yang berisi larutan gula sebagai pengganti sukrosa. Itu dimasukkan sebanyak 4 tetes larutan Velling A dan Velling B ke dalamnya. Kemudian, tabung reaksi tersebut yang berisi sampel susu berbrand dan sampel larutan gula dipanaskan dengan menaruhnya pada penangas air selama kurang lebih 5 menit pemanasan. Setelah 5 menit pemanasan, sampel ditaruh kembali pada rak tabung reaksi. Dan berikut adalah hasil percobaan yang mana pada sampel susu berbrand terjadi perubahan warna yang menandakan terdapat gula reduksi pada susu berbrand, dan pada larutan gula atau sampel larutan gula tidak terjadi perubahan warna yang menandakan bahwasannya bukan gula reduksi. Bahan selanjutnya yang akan diuji sebagai gula reduksi atau tidak adalah larutan tepung kanji dan sirup fruktosa. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu memasukkan sebanyak 4 tetes Velling B ke dalam larutan kanji yang berada pada tabung reaksi. Kemudian, ke dalam tabung reaksi tersebut ditambahkan sebanyak 4 tetes larutan Velling A juga. Begitupun juga dengan sampel sirup fruktosa yang berada pada tabung reaksi. Ke dalam tabung reaksi tersebut ditambahkan sebanyak 4 tetes Velling B dan 4 tetes Velling A. Kemudian dilakukan pemanasan di atas penangas air pada kedua sampel tersebut, kurang lebih selama 5 menit. Setelah 5 menit pemanasan, sampel diangkat dan ditaruh kembali ke rak tabung reaksi. Hasil percobaan menunjukkan bahwasannya pada sampel sirup fruktosa terjadi perubahan warna menjadi merah bata. Kemudian pada sampel larutan kanji tidak terjadi perubahan warna pada pengujian gula reduksi ini.